Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari yang pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat dan rahmatnya pada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan IPA, pelajaran IPA ya, materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang gelombang ya. Ya, jadi apa namanya? Kita akan bisa lebih mendalami. Insya Allah hari ini ada tugasnya, Mas. Ada tugasnya yang harus kalian isi. Boleh buka buku, boleh bisa tanya ke Google, silahkan ya. Yang penting harus bisa ini. Ngitungnya tidak perlu dikirim, tapi harus bisa. Harus bisa di situ. Nanti sekali ngerjakan saja, karena di situ kalian nilainya akan langsung muncul seperti halnya daily exercise gitu. Oke, gitu. Jadi minta tolong ya anak-anak, nanti kita kirim lewat chat WA, chat Zoom dulu, kemudian kita backup dengan WA. Jadi minta tolong anak-anak yang belum hadir, ini mohon dengan sangat diingatkan ya Mas ya, karena penting sekali. Kalian kalau cuma ngikuti dari slide itu mungkin kurang ya, kurang bisa memahami, karena beberapa saya sampaikan langsung. Baik, langsung saja anak-anak, waktunya biar tidak terbuang banyak. Ini kemarin yang kita sampaikan ya tentang getaran, ya, kita review sedikit. Jadi intinya itu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan ya. Sebelah kanan ini yang menggunakan arahnya itu kanan kiri, sebelah kiri itu arahnya atas bawah gitu ya. Kemarin kita belajar berapa getaran ya, ada 1, 1/4, 3/4. Terus frekuensi itu sama ini Mas ya, intinya banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Ya, jadi nanti untuk gelombang juga sama. Gelombang itu juga sama, tapi rumusnya itu enggak berubah ya, N/T. Kalau yang periode itu 1/F atau T/N, nah, seperti itu. Jadi bedanya dibalik aja. Nah, ini contoh soal ya. Dalam setengah menit terjadi 6.000 getaran. Ini mungkin sudah pernah kemarin ya. Nah, tinggal 1,5 menit itu jadikan detik. Nah, 1 menit berapa detik, Mas? 60. 60. Berarti kalau setengah? 30. 30. Nah, ini tinggal 6.000 bagi 30. Selesai. Nah, kalau yang periode itu sepernya. Nah, untuk masuk ke sini Mas, 0,05 kalian gampang ya. Setengah itu kan 0,5. Nolnya ada 2, tambah 2 di sini. Itu gampangnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat. Sebentar ya, ini ada. Sambil menunggu saat Heru ini, saya ingatkan kepada para siswa sekalian untuk sambil nyimak buku paket. Ya, buku paketnya kalian buka, itu yang bab getaran gelombang, kalian buka, kalian simak. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian bisa diskusi atau disampaikan. Kalau di buku paket halaman 120, 119 ya.
12 itu kita nanti bicara tentang gelombang. Kalau yang getaran belum jelas, silakan juga ditanyakan ke Ustadz Heru atau di Zoom ini, tidak apa-apa Mas, diungkapkan ya. Kalau belum paham, diungkapkan biar kalian itu bisa paham dengan baik. Itu ya Mas semuanya. Halo? Iya, Tat. Ya, Tat. Siap, Tat. Oh, Ustadz Heru. Baik, lanjut Mas. Nah, sekarang tolong dicatat nih Mas, dibuka lagi bukunya. Sekarang kita belajar gelombang. Nah, jadi getaran dan gelombang itu saudara ya. Jadi dia lanjutan aja, lanjutan dari gelombang. Ya, dari getaran. Jadi gelombang ini adalah digarisbawahi getaran yang merambat. Nah, yang merambat itu adalah energinya. Jadi yang merambat itu energi. Jadi Ustadz, kok merambat itu maksudnya apa? Energinya yang merambat. Contoh ya Mas ya. Jadi bisa ini usikan ya, atau gangguan juga bisa. Jadi kalau kalian cek di sini, jadi ada usikan atau gangguan. Nah, contoh misalkan tali ya, talinya gini, tali ini. Nah, ini tali misalkan berapa meter gitu. Nah, kemudian kalau ini diusik ya, digetarkan ya, dikasih ke atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Jadi nanti dia akan bergelombang. Nah, bergelombangnya ini yang disebut dengan gelombang. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, jadi naik turun gitu. Nah, inilah yang disebut gelombang. Jadi dari getaran ini kemudian merambat ke sebelah kanannya terus gitu. Itu yang disebut dengan gelombang. Nah, maka gelombang ini adalah cara memindahkan energi tadi yang saya sampaikan, nggih. Energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah gelombang. Yang paling sederhana yang ini ya, paling sederhana banget. Pokoknya getaran yang merambat itu ya gelombang. Nah, intinya di situ Mas ya. Jadi tidak harus dengan tali ya. Nanti ada ini ya, bentuknya kalau per ini. Nah, nanti gini. Nah, ini juga nanti kalau dia bolak-balik kan bergetar ya. Nah, kalau ini dia akan berbentuk gelombang yang merambat. Jadi ada regangan, rapatan, merapat lagi, renggang lagi. Nah, itu yang disebut dengan gelombang. Oke. Clear ya, Mas ya? Oke, lanjut. Nah, gelombang ini dibedakan menurut arah rambatnya ada dua. Nah, jadi ini tak tambahi ya, ini belum. Ini berdasarkan arah rambatnya. Maaf, berdasarkan zat perantaranya, maaf. Zat perantara. Nah, berdasarkan zat perantara, gelombang ini dibedakan menjadi dua. Nah, jadi dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut yang pertama adalah gelombang elektromagnet, yang kedua adalah gelombang mekanik. Ingat-ingat, gelombang elektromagnet dan gelombang mekanik. Nah, jadi ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, yang disebut dengan gelombang elektromagnet itu yang tidak memerlukan perantara. Tidak memerlukan perantara. Artinya perantara itu misalkan ya zat ininya Mas ya. Tidak memerlukan perantara. Jadi zat apa namanya? Yang menjadi titik antara satu gelombang dengan gelombang yang lain. Itu gelombang elektromagnet. Kalau mekanik ini yang memerlukan perantara. Contoh ya, kalau gelombang elektromagnet contohnya gelombang radio. Nah, kamu kan pernah ya, gelombang itu kita ambil
berapa radio itu 101,5 FM misalkan gitu. Itu nggak perlu pakai kabel lagi, Mas. Kamu tinggal cukup radionya dinyalakan, gelombangnya itu di set, nah, frekuensinya berapa gitu kan. Nah, 92,5 FM misalkan ya, itu udah nyambung tanpa harus ada perantara kabel. Kalau dulu mungkin masih telepon itu pakai kabel semua, sekarang enggak. HP itu termasuk gelombang elektromagnet, Mas. HP ya. Televisi itu juga. Jadi dia UHF ya kalau gelombang namanya. Jadi itu tidak perlu menggunakan perantara. Tapi kalau mekanik itu yang memerlukan perantara, contohnya bunyi. Nah, ini contoh ini bunyi. Kalau saya ngomong seperti ini, itu ada perantaranya. Nah, jadi ada speaker, ada mikrofon, itu yang aktif. Nah, kalau misalkan ini non aktif, nggak bisa perantaranya nggak ada kan gitu. Ada mikrofonnya. Nah, kemudian kalau kita tatap muka itu udara, lewat udara. Berarti kita bisa mendengar lewat perantara udara. Bisa padat, cair, gas. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu diingat Mas ya. Jadi kalian nanti akan diminta untuk membedakan. Nah, kalau di soal itu yang mana yang gelombang elektromagnet, yang mana yang gelombang mekanik gitu. Jadi kalau paling gampang elektromagnet itu ya intinya dia tidak perlu perantara. Kalau mekanik yang perantara itu. Nah, selain bunyi itu contohnya apa? Mekanik itu ya gelombang tali tadi ya. Kalau nggak ada tali ini ya nggak bisa. Gitu. Nah, itu juga sama. Jadi apa namanya? Berdasarkan zat perantaranya. Ya, dicatat ya Mas ya. Diingat-ingat kalau dihafal ya dihafal dulu karena memang perlu di teori ya, perlu dibaca lebih banyak. Itu ya Mas ya. Mana Farel? Dafa Ilham? Mas Ulwan? Sudah paham ya Mas ya? Yang ini? Paham, Tat. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekarang berdasarkan arah rambat. Nah, kalau tadi saya keliru tadi awal ya. Berdasarkan arah rambatnya. Ini ingat-ingat. Yang pertama itu disebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal ini yang tegak lurus. Ini diingat-ingat. Gelombang transversal itu untuk kata kuncinya itu yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau gelombang yang kedua disebut longitudinal itu yang sejajar. Nah, itu aja. Paling penting itu. Jadi kalau gelombang transversal itu yang gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat. Kalau longitudinal itu yang sejajar. Nah, yang tegak lurus contohnya apa? Nah, ini belum ya di sini ya. Ini contoh. Contohnya itu berarti gelombang pada tali. Tali ya, tali yang saya sampaikan tadi. Jadi ini nanti gelombang pada tali ini itu dia apa namanya? Tegak lurus. Nah, jadi dia tegak lurus. Jadi kalau misalkan kalian ini ya, nggak kelihatan. Jadi kalau kalian coba nanti gambarnya itu dia membentuk sudut berapa? Tegak lurus itu berapa Mas? Ada yang tahu? 180. Tegak lurus loh. Lurus. Tegak lurus itu 90 derajat Ustaz. 90 derajat tuh. Jadi tegak lurus. Jadi gini kalau digambarkannya. Nah, ini tadi ini ya. Misalkan ini garis ke sini ini. Nah, jadi dia membentuk sudut ini 90 derajat. Siku-siku Mas ya. Nah, jadi gelombangnya nanti bentuknya jadi seperti ini. Jadi dia akan naik gitu.
Nah, ini 90 derajat. Ini saya kekurangannya ya. Nah, nggak masalah. Jadi ini 90 derajat. Jadi arah rambatnya itu apa namanya? Ini sebenarnya bukan sudutnya, tapi dia dari sudut apa namanya? Terhadap arahnya itu 90 derajat. Ya intinya tegak lurus di situ. Nah, yang kedua itu adalah gelombang longitudinal, itu contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, dia termasuk longitudinal karena arah rambatnya sejajar. Atau juga gelombang pada slinky. Slinky itu kayak pegas. Jadi nah, bentuknya seperti ini nanti. Nanti kita lihat setelah ini ya, ada gambarnya lebih detail. Jadi kalau digambarkan itu gini. Nah ini. Nah, biasanya kalau kalian lihat nanti ini di apa ya, Mas? Kayak gelang-gelang gitu, Mas ya. Gelang-gelang yang ditarik kanan, kiri, atas, bawah gini bisa. Nah, gini. Nah, itu gelombangnya seperti itu. Itu yang disebut dengan longitudinal. Dia arah rambatnya sejajar atau berhimpit. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Nanti di sini ada rapatan, ini regangan, ini rapatan. Nanti setelah ini kita belajar satu-satu. Yang penting kalian paham dulu. Berdasarkan arah getarnya ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nyalain AC ya, Zam. Nyalain, Zam. Boleh kan, Zam? Bukan, aku lagi pelajaran, nah. Di-mute dulu, Mas. Suaranya di-off-kan. Mas duluan ya. Oke. Lanjut Mas ya. Mas Arya gimana? Paham Mas? Paham Ustadz. Oke, mantap. Ya, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita satu-satu Masnya ini nanti. Satu-satu sekarang. Bagaimana cara menentukan besarannya di sini? Nah, kalau saya sampaikan tadi, gelombang transversal itu yang tadi tegak lurus atau sejajar, Mas? Enggak lurus. Tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Ternyata kita lihat nama-namanya di gelombang ini ada sendiri-sendiri. Pertama lihat dulu di sini ya Mas ya. Ada apa namanya? Posisi di sini yang pertama. Posisi yang pertama adalah ABC. Nah, ABC di sini. ABC. Nah ini. Nah, ini ya. Lengkungan paling atas ini. Itu disebut bukit gelombang. ABC ini disebut bukit gelombang. Kemudian CDE yang di sini, yang bawah ini, CDE. CDE ini dia adalah ini disebut lembah gelombang. Jadi yang CDE ini adalah lembah gelombang. Jadi ini bukit, ini lembah. Kalau EFG berarti apa, Mas? Bukit gelombang. Bukit gelombang. Betul sekali, bukit. Jadi ada bukit, ada lembah, ada bukit, lembah, bukit dan seterusnya ya. Nah, sekarang kemudian lihat di sini. Ada namanya titik di sini, titik B yang paling atas ini ya. Titik B. Nah, titik B ini disebut dengan puncak gelombang. Puncak gelombang. Jadi B ini adalah titik puncak. Yang D ini itu adalah dasar gelombang. Titik dasar. Jadi kalau dia apa namanya? Di atas itu titik puncak, yang di bawah titik dasar. Berarti kalau titik F itu titik apa? Puncak. Puncak. Oke. Kemudian A di sini titik A. Nah, satu-satu ya, boleh A, boleh C,
boleh E, boleh G. Jadi yang segaris di sini, Mas. Nah, segaris. Jadi bukan yang di tengah ya, yang segaris ada titiknya di sini. Oke, bentar saya kasih ini ya. Jadi dari titik A, ya kan, kemudian titik C di sini, kemudian E sama G. Nah, itu disebut simpul gelombang. Nah, simpul gelombang. Nah, kemudian kita lihat di sini, Mas, hati-hati. Di sini ada tanda strip atas. Strip atas itu disebut B aksen. Ya. B aksen. Misalkan ini B aksen. Itu berarti bukan aslinya, nggak ada nih Mas, titik ini nggak ada. Ini cuma untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Jadi B sampai B aksen atau D sampai D aksen itu disebut jaraknya yang di sini. Itu adalah amplitudo. Amplitudo. Jadi kalau kalian cari berapa amplitudo, berarti lihat jarak antara B ke B aksen. Sebenarnya kalau di sini kita ambil gampang ya, kalian kalau biar nggak bingung di sini itu adalah jarak. Jadi ada keterangan jarak dari B ke B aksen, kemudian dari D ke D aksen itu adalah amplitudo. Nah, dengan cara yang sama berarti kalau kita ini ya di sini sebenarnya. Ini adalah panjang ini. Nah, ini. Panjangnya ini. Berarti ini F misalkan ya. Kalau ini F, kalau F aksen itu disebut apa, Mas? Amplitudo. Amplitudo. Oke, sampai sini. Paham ya? Paham, Tat. Paham. Oke. Jadi hati-hati, Mas. Jadi kita lihat satu-satu. Jadi kalau mau gambar, kamu harus ambil titiknya dulu ya, baru kemudian digambar. Itu lebih aman. Jadi panjangnya sama, itu lebih bagus. Ini contohnya. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya beri satu-satu sekarang ya. Untuk bagaimana mencari yang namanya panjang gelombang. Ya, nanti untuk PPT di-share, Mas, tenang aja, Mas. Nanti lewat GCR atau grup WA ya. Nanti kalau belum dapat PPT-nya, japri saya, nggak apa-apa, Ustaz Yusuf, Ustaz Jenny bisa. Jadi ini Mas ya, jadi ini hati-hati Mas, ini tolong yang nggak ada di PPT itu tolong dicatat ya. Ini sudah ada, tinggal tambahi aja. Ini yang nggak ada. Contoh sekarang, kita ingin mencari yang namanya frekuensi sudah, kemudian periode sudah pernah. Nah, amplitudo sudah. Yang di gelombang ini ada yang namanya panjang gelombang. Ingat-ingat di sini. Ada yang disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini adalah satu bukit ditambah satu lembah. Berarti Mas ya, kalau kalian lihat dari titik A misalkan, berarti dia dari A ke apa Mas? Ke B, ke C, ke D, atau ke E, atau ke G? Ke E. Ke E, betul. A sampai E itu adalah panjang gelombang. Ingat-ingat di situ ya. Jadi A sampai E itu disebut panjang gelombang. Satu bukit, satu lembah. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini nanti gambarnya itu Mas ya, dari A sampai ke E ini. Nah, ini disebut dengan panjang gelombang. Agak ruwet ya, nggak kelihatan nih. Nah, ini kalau dibahasakan ya, bahasanya itu disebut dengan lambda. Jadi panjang gelombang itu disebut
lambda. Nah, lambda ini itu simbol ya. Simbolnya gini. Ini nggak bisa ini ya Mas ya. Nggak bisa ada nulis aja nanti. Lambda ya. Jadi lambda itu gini. Nah ini, jadi gambarnya gini. Nah, maka ini disebut lambda. Nah, jadi lambda itu adalah panjang A sampai E. Tuh. Satuannya apa? Berarti meter kalau dia panjang ya, karena besaran. Kalau belajar kelas 7 ya, belajar lambda ini adalah meter, sentimeter juga boleh. Nanti kalau tergantung soalnya, kalau mintanya dalam satuan SI ya jadikan ke meter, satuan yang lain juga disesuaikan. Nah, gitu ya Mas ya. Kemudian ada yang disebut nanti di sini ya Mas ya. Jadi dari kalau A ke E itu adalah 1 lambda. Kalau yang ditanya misalkan kalau A ke C berapa gelombang berarti Mas? Setengah. Setengah, betul sekali. Setengah. Ya, ingat-ingat ini. Jadi ini taruh di mana ya? Di bawah ini. Jadi kalau A ke E, maaf ke A ke C, A ke E tadi 1 gelombang, 1 lambda. Kemudian kalau hanya A ke C, ya kan, itu sama dengan setengah. Setengah. Kalau A ke B berarti berapa Mas? Seperempat. Oke, pintar sekali ini. Mantap. A ke D? 3/4. Yes, betul. Cocok. Kalau saya tanya A ke G sekarang? 1,5. 1,5. Iya, betul. 1,5. Atau 3/2. Sama ya. Jadi ini hati-hati Mas. Jadi ini biar kamu memahami. Karena ini nanti ke depan kita akan banyak ini ya. Banyak menghitung seperti ini. Jadi perlu diingat-ingat secara lebih detail ini ya. A ke E itu 1 gelombang, kemudian A ke C itu setengah, kemudian A ke B. Jadi lihat ini aja. Oh, kalau sudah A ke E itu 1, itu tinggal lihat ke sini aja udah aman nih. Oh, berarti ini 1/4. Oh, ini setengah. Ini 1. Kalau sampai ke F aja ya 1/4. Kalau bingung 1/4 dibuat 5/4 misalkan gitu juga boleh. Nah, itu. Jadi ini N namanya ya Mas ya. Kemarin saya N itu adalah jumlah gelombang. Nah ini jadi jumlah gelombang ini perlu diingat-ingat. Nah jadi berarti ini 1 lambda ini berarti ya ada tulisannya di sini nanti ya Mas ya, 1 lambda, kemudian setengah lambda seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya mengetahui yang ini ya, tapi jadi 1. Jadi ini semuanya ini dalam satuan lambda ya. Jadi lambda itu jadi panjang gelombang tadi Mas. Jadi ini lambda ini. Jadi ini 1 lambda, setengah lambda, 4/4, 3/4. Oke, sampai sini. Jadi ada panjang gelombang, yang jelas itu 1 bukit, 1 lembah. Kemudian jumlahnya tadi masing-masing. Nah, jadi tergantung. Kalau mulainya dari, jadi gambarnya nanti seperti ini misalnya Mas. Nah, kalau gambarnya itu enggak dari, jadi misalkan kayak gini. Nah ini berarti dia mulainya enggak dari bawah ini sudah 1/4 duluan di sini.
Jadi ini 1/4, ini setengah, ini 3/4. 3/4 lambda. Jadi apa ya istilahnya jangan sampai terkecoh ya dengan gambar seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami yang ini apa namanya panjang gelombang ini ya, nah, yang ini sudah paham, insya Allah yang bawah ini aman. Ini contoh aja tadi. Jadi biar tidak bingung. Jadi kita bisa melihat antara gambar yang sebelah bawah ini, kemudian nanti kalau dimodifikasi, ini jadi pedoman kita. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Lanjut, bisa? Paham? Paham, Tat. Benerannya, ya. Dikasih 1 soal mungkin Ustaz Heru. Oke, soal ya. Nanti soalnya sini ya. Sebentar. Oh ini karena ini soalnya soal aja. Ini setelah ini ya. Nanti gambarnya karena kalau kita nggak lihat gambar itu susah. Ini dikasih soal sendiri ya Mas ya. Contoh ya. Kasih soal. Ini cara mengerjakannya. Nah, misalkan ini saya tulis di sini ya. Misalkan sebuah gelombang dengan transversal ya, gelombang transversal misalkan panjang A sampai G adalah 60 cm misalkan ya. Ini ya. Nah, berapakah panjang gelombangnya? Nah, misalkan gini, kalau kita ngomong soalnya panjangnya gini, misalkan sebuah gelombang transversal memiliki panjang tali misalkan, boleh panjang ini A sampai G 60 cm. Berapakah panjang gelombangnya? Nih. Nah, caranya gini Mas. Jadi kita sudah tahu tadi A ke G, ini di sini ya. A ke G itu berapa gelombang Mas? 60 cm. Ya, 60 cm itu gelombangnya ada berapa? Oh, A sampai G. 1,5. Nah, 1,5 ya. Atau 3/2 kan ya? Boleh ya? Iya, Tat. Ya. Ya, Tat. Berarti kita tinggal apa? Ini aja nyalin ini tadi. Oh, berarti informnya jelas ini. Jawab ya. Jawab. Ternyata A sampai G sama dengan 3/2 atau 1,5. Nah, sementara di soal A sampai G itu berapa senti, Mas? 60 cm. 60 sama dengan 3/2 lambda. Ini lambda ya agak susah ya. Gini ya, lambda di sini ya, lambda. Nah, pertanyaannya kalau 60 sama dengan 3/2 lambda, berarti lambdanya sama dengan bisa nggak? 30 Ya, jadi caranya gimana Mas kalau 30? dibagi 2. Kalau ini kan 3/2 kali lambda kan ya Mas ya. Kalau dibalik, dia pindah ruas, perkalian jadi apa? Pembagian. Pembagian. Berarti 60 dibagi 3/2. Ya kan? Iya, Nah, sekarang kalau pembagi pecahan itu diapakan? dibalik, Tat. Nanti 60. 60 kali 2/3. Yes, 60 kali 2/3. Berapa ini ya? Caranya gimana, Mas? 6 boleh kalikan ya, kali 2. Ini 120 bagi 3 langsung ketemu. Ya, atau 6 bagi 3 kan 2. Nah, ini masih 0, 2 kali 2. Berarti hasilnya 40. 40. Ya. Ya, ini ya sentimeter. Nah, itu aja. Ini yang disebut dengan panjang gelombang. Jadi maaf. Nggak kelihatan nanti ya.
Jadi kalian apa namanya? Jangan khawatir ya. Kalau misalkan nanti ada soal seperti ini. Jadi gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ya ada soal, kemudian apa? Berapakah panjang gelombangnya itu dilihat dari sini. Nah, gitu. Jadi biar tidak salah ini apa? Menghitungnya hati-hati di situ. Ditanyakan Ustadz Heru, ini sudah jelas belum ini? Ini biar sebelum masuk ke selanjutnya, konsepnya itu paham dulu. Jadi yang ditanyakan itu satu bukit satu lembah itu. Jadi kalau A ke G itu 60 cm, itu satu panjang gelombang, satu bukit satu lembah itu berapa cm masuknya gitu, Ustaz, biar Ya, paham. betul, satu gelombangnya. Jadi kalau kamu mau gambarnya gampang sih Mas. Ini kan sudah ada 3 nih, 1, 2, A ke C, C ke E ke G. Ya kan? Ini kalau mau gambarnya ya. Oh, kalau yang ditanya itu hanya sampai A ke E, padahal yang diketahui A ke G. Berarti masing-masing berapa Mas? Ini kalau 60 bagi 3. 20 tadi. Nah, 20. Berarti kan kita memintanya kan satu bukit satu lembah, satu panjang gelombang. Berarti ini 20, ini 20 dijumlah aja. Hasilnya 40. 40 sama gitu ya. Jadi kalau mau ngitung seperti ini, kalau mau logika juga bisa. Jadi apa ya? Jangan khawatir ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kita ini apa namanya bisa melihat ini ya. Jadi apa? Satu lagi Ustadz. Satu lagi mungkin. Satu lagi. Gambar Iya. lagi, gambar lain. Gambar lain ya. Oke. Ini yang jelas, ini yang ini dulu bisa ya Mas ya? Bisa, Dad. Ya, Bisa, bisa. insyaallah. Oke, insyaallah. Insyaallah bisa, Dad. Oke, mantap. Sekarang gambarnya sama, saya ganti angka misalkan. Nah, sekarang kalau A ke G-nya itu apa namanya? Kita ganti. Jadi ini. Misalkan A ke C aja. Nah, kalau ini ya gampang ya, mesti nggak masalah, Mas. Ya, misalkan jika sebuah gelombang transversal misalkan mempunyai panjang, misalkan panjang A kecil sama dengan 15 cm. Nah, berapakah panjang gelombangnya? Silahkan yang bisa. Ya kan? 30, Dad. 30, Dad. Yes, betul 30. Ya, nggak perlu ngitung sih bisa kalau ini 30 ya. apa Mas? 30 cm, Dad. Sentimeter. 30 cm. Oke, yang lain bisa nggak kira-kira 30 dari mana caranya? Paham ya ini? Dua. Ya, kali 2 itu karena gambarnya jelas ya. Ya gitu. Jadi kalau mau kayak tadi A ke C itu 15. A ke C itu kan setengah lambda ya. Nah, kalau mau bingung misalnya ini X lah gitu ya. Saya nggak ngitungnya juga. Nah, X-nya itu mesti lambdanya itulah. Lambda itu X-nya kan 15 dibagi setengah. Tuh. Ini kalau mau ngitung ya, 15 kali 2/1. Jadi sama 30 cm. Itu satuannya sentimeter atau lambda, Dad? Enggak, satuan. Lambda itu ini Mas, bukan satuan. Lambda itu simbolnya. Ya, lambda itu simbolnya. Nah, misalkan nih ganti, ini saya nggak mau nulis lambda susah di sini soalnya nggak ada equation-nya ya. Misalkan L ya, L juga boleh lambda ini, lambda. Jadi sebenarnya simbolnya seperti itu. Jadi bukan satuan, satuan itu ya sentimeter, meter, itu namanya satuan. Lambdanya ini. Nah, gitu. Jadi
apa ya, nggak perlu bingung di sini ya. Ini hanya contoh apa namanya, contoh soalnya seperti ini. Nah, jadi apa namanya, Farel. Nah, jadi ini 30 cm itu ya kalau ini misalkan mintanya kan satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Kalau bukitnya 2 nggak boleh ya, artinya bukan yang di lembah ini harus ada. Jadi kalau ini 15 ini ya mesti 30 tinggal kali 2. Kalau yang gambarnya paham ya. Kalau mau ngitung ya, oh ini sudah setengah tinggal dikali. Oke. Lanjut ya, ini sudah 9. Lanjut ya. Gitu. Lanjut, Ustaz. Oke, bismillah. Nanti tolong ini di screenshot atau di ini ya, biar kamu nggak lupa. Karena habis ini hilang ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ini hilang. Sekarang gelombang selanjutnya ini kalau setelah ini aman Mas. Jadi kalau ini kamu udah bisa, wis Allah ngitung-hitungannya udah tinggal kedipan mata istilahnya gitu, gampang. Nah ini gampang lagi. Kalau ini hanya kalau tadi itu kan kita lihat transversal itu A, B, C, D, E ya. Ini insya Allah nggak terlalu sulit. Ini hanya rapatan yang dilihat itu rapat. Jadi rapatan dan regangan aja. Nah, jadi rapatan dan regangan. Jadi satu gelombangnya itu adalah satu rapatan. Jadi kalau satu gelombangnya di longitudinal itu sama dengan satu rapatan ditambah satu renggangan. Maksudnya gimana rapat renggang ya? Lihat gambarnya Mas. Gambarnya. Coba lihat di sini. Jadi di sini ada selinki yang ini ya tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini itu perhatikan di sini. Nah, ini ada rapatan. Nah, ini ada rapatan lagi. Nah, ini ada rapatan lagi. Ini maksudnya rapatan itu di sini. Kemudian ada yang renggangan. Renggangan itu yang ini ya. Yang dari sini ya. Ini renggang. Ini juga renggang. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ini renggang juga. Yang disebut dengan satu gelombang itu adalah jarak di sini. Jarak antara satu rapatan dan satu renggangan. Ini. Kalau kalian lihat gambar ini, ada berapa gelombang berarti Mas? Ada berapa Mas? 3,5. 3,5 betul. Ini kan 1. Terus ini 2, ya kan? Rapatan regangan lagi. Ini 3. Nah, terakhir ini setengah. Karena nggak ada terusannya, dianggap ini kok gambar ya ini dianggap setengah, nggak ada regangan rapatan lagi. Itu 3,5. Itu ya. Jadi ini yang disebut dengan lambdanya si gelombang longitudinal. Ini biasanya yang keluar sering itu ya transversal, tapi kadang-kala tahu-tahu longitudinal juga keluar. Lambdanya panjang gelombang untuk longitudinal. Kalau ini dikasih huruf itu juga sama. Misalkan ini di sini huruf A, misalkan. Kemudian di sini huruf B. B-nya di tengah ini ya. B. Kemudian, nah ini di sini sampingnya itu udah C lagi. Nah, di sini. Jadi apa namanya? Kalian tidak perlu khawatir ya. Jadi yang kalau nggak ada hurufnya misalnya. Nanti ini sebenarnya kalau di soal sih fleksibel ya, artinya tidak perlu harus ada hurufnya seperti ini. Jadi tinggal lihat berapa angkanya itu udah selesai. Jadi jadi A, B, C, D, E. Ya, tadi lah ini E, F, G, H gitu.
Jadi tidak sampai A sampai E, tapi hanya A sampai C ini sudah disebut dengan satu gelombang. Nah, dengan cara yang sama, seperti tadi, tinggal kita lihat soalnya itu tadi, apakah dia mulainya dari mana ke mana, berapa gelombang. Nah, seperti itu. Kemudian dari gelombang itu yang ditanya berapa panjangnya, biasanya gitu. Ini ya, jadi apa namanya? Kita nggak perlu bingung ya dengan gambar seperti itu. Ini A sampai H. Jadi ketemu ya. Tadi sudah dijawab ya bahwa A sampai H itu sama dengan 3,5. Oh, ini aja gelombang 7/2. Nah gitu Mas. Jadi saya menggunakan pecahan itu biar gampang hitungnya karena dicoret-coret ya. Kalau pakai desimal sih boleh aja. Jadi jangan sampai nggak familiar ya dengan desimal atau pecahan. Nah, contoh ya, satu aja nih ya, ini bisa lah, karena mirip bang. Misalkan sebuah gelombang longitudinal panjang A sampai D, ya, adalah 90 cm. 90 cm. Warnanya biar biru. Nah, berapakah panjang gelombangnya? Nah, A sampai ke D, itu berapa, Mas? 1,5. Ya, 1,5 ya. Oh, 3/2 gelombang ya. Nah, 90 sama dengan 3/2. Silakan dihitung, Mas. 60, Tat. Ya, berarti L-nya sama dengan 90 dibagi 3/2. Sama dengan 90 kali 2/3. Sama dengan 60 cm. Sip, mantap. Bisa. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Tat. Oke, jelas ya. Oke. Nanti soalnya bertahap ya, Mas ya. Ini soal latihannya sampai gelombang awal-awal. Nanti setelah ini insya Allah selesai ya gelombang, nanti bunyi udah beres. Setelah ini biar langsung ngebut. Tinggal latihan soal yang bunyi sama gelombang. Ini kita lanjut ya, kita screenshot, jangan lupa lanjut. Nah, sekarang frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat. Ini kalau sudah tahu panjang gelombang nanti bisa skip. Frekuensi periode sama ya Mas. Intinya pertama untuk periode, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, gampang ini. Jadi kalau ini intinya kemarin sudah saya sampaikan persis ya, dengan getaran. Jadi periode itu T itu sama dengan T/N. Udah selesai itu. Misalkan ya 1 detik itu 100 gelombang. Nah, berarti waktunya kan 1 detik. Jumlahnya 100, berarti 1/100. Selesai. Atau 0,01. Oke, bisa Mas? Bisa, Tat. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Nggak apa-apa, ini cepat karena udah tahu kok, udah pernah. Jadi nggak perlu kita lama-lama. Frekuensi juga sama. Persis ya, jadi banyaknya gelombang. Kalau ini tadi kemarin kan getaran. Per detik, jadi N/T juga sama. Jadi N-nya itu jumlahnya, T-nya waktu. Nah, contoh ini Mas. Periode gelombang 0,025. Wah, ini
ya, nggak masalah ya. Berapakah frekuensi gelombang dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Nah, ini yang ditanya N-nya, Mas. Nah, kalau biasanya kan periodenya berapa, frekuensinya berapa. Nah, ya ini periode berarti T besar 0,025. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Kalau kamu bingung 0,025 itu berapa ya cara desimalnya, kita cari dengan cara seperti ini. Jadi ini kan jelas ya, 1 dibagi 0,025. Nah, kalau saya gitu. Jadi ini kan rumusnya kan seperti ini, insya Allah. Nah, ini kalian jadikan kepecahan. Nah, kalau ini 25 per berapa, Mas? Ada 0 di belakang koma, ada berapa angka? 10. 3. Berarti berapa? 1000 tadi. 1000. Berarti ini kan sama aja 1 kali 1000 per 25. Nah, udah ini 100 per 25 kan 4. Nolnya masih 1, ya udah 40. Jadi cara ngitung seperti ini enggak desimal ya. Itu kalau saya sarankan kalian buat dalam bentuk pecahan biasa biar cepat gitu ya. Kalau mau ngitung bisa nggak masalah sih. Saya tidak menyarankan kalau kalian bisa langsung ya. Kalau ini untuk pemula biasa, kalau saya misalkan ngitungnya cepat tapi benar, hati-hati ya pakai ini. Nah, sekarang dibalik sekarang. F itu kan N per T. Ya kan? N per T. Jadi maka yang ditanya N ini kan kali silang. Oh, berarti F kali T. Jadi frekuensinya itu tadi 40, waktunya 10 detik. Ya udah 400. Ini jadi cara gampangnya seperti itu contoh soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan bisa? Yang belum jelas silakan ditanyakan, Mas. Yo, Ya. ini masih kemarin persis ya. Nah, setelah ini satu lagi cepat rambat terus beres. Ini yang nggak ikut gimana ya Ustadz Heru ya? Saya rekam mau tenang ya. Nah, Bu nih, ini nggak ikut nanti ya resiko ini ya, nggak bisa nih gimana ya. Ya nanti minta tolong anak-anak ya di-share ya Mas ya. Nanti PowerPoint dan yang lain nanti bisa. Oh ya, kamu kan bisa ini juga ya Mas ya. Bisa oret-oret ya. Silahkan Mas. Oret-oret ke sini. Nanti kalau ada soal dicoba ya. Jadi, nggak hanya saya yang bisa oret-oret. Ini contoh nih barusan ini Mas 8A. Oke, lanjut Mas ya. Sekarang panjang gelombang. Nah, ini waktunya kurang dikit. Ini terakhir insya Allah. Setelah ini tinggal teori gampang. Jadi panjang gelombang tadi ya lambda ini jarak yang ditempuh dalam satu periode. Atau kalau yang tadi periodenya 0,1, jaraknya 10 berarti sama aja ya 10 meter ya. Jadi panjang gelombangnya adalah 10 kali 0,1. Intinya tadi untuk satu gelombang itu satu bukit, satu lembah atau satu repatan legangan. Nah, yang penting ini adalah cepat rambat di sini. Cepat rambat itu kan kayak kelas 7 ya, belajar cepat rambat itu jarak dibagi waktu gitu kan Mas ya, S per T. Nah, di dalam gelombang itu jaraknya itu adalah lambda ini tadi. Kemudian kalau waktunya itu T periode. Jadi kalau kita boleh nulis tadi ya, kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kecepatannya sama kalau di gelombang itu yang disebut jaraknya itu sama dengan panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda tadi ya.
Kemudian T-nya itu waktunya itu sama dengan periode. Otomatis rumusnya jadi gini. Karena apa namanya? Panjang gelombang itu lambda, kemudian waktu periode itu T. Maka rumus ini lambda dibagi T besar. Nulis lambda harus di sini. Ini ya, lambda per T itu adalah periode. Apa cepat lambat, maaf. Secara rumus dari kecepatan itu di sini. Nah, sekarang seperti itu kan apa, Mas? Seperti itu sama dengan 1 bagi T itu apa, Kak? Waktu Halo? periode. Ya, periode kan T. Kalau rumusnya seperti itu adalah miliknya Frekuensi. frekuensi. Ya, betul. Jadi ini kan boleh ditulis gini. V itu sama dengan lambda dikali 1 per T besar. Nah, kan? Nah, ini juga sama nanti di sini. Berarti lambdanya ini kali F. Jadi ini salah yang nulis lambda itu sendiri. Di sini nanti ada lambda. Nah, di sini lambda kali F. Ini adalah V. Nah, jadi apa namanya? Rumusnya jadi ini. Udah 2 ini. Nah, ini kok gini sama aja nih. Kalau ini lambda tinggal V per F itu juga sama. Ini juga sama sih. Lambda V kali T juga sama. Artinya kalau saya pakai yang ini aja, tinggal kita lihat kebutuhannya aja. Jadi awalnya dari sini, kemudian ke sini, jadinya ini. Oke, yang diingat-ingat sih sebenarnya jarak bagi waktu, jaraknya itu panjang gelombang, waktunya periode. Kasih 1 soal, Ustaz. Oke, siap. Nah, contoh soal ya. Bentar. Sekarang contohnya gampang nih, kalau contohnya. Kalau tadi ada apa namanya? Gelombang ya Mas ya, dari ini misalkan. Waduh, saya. Nah, misalkan ini ya. Ini kan tadi apa namanya? Sudah belajar gelombang tadi ya Mas ya. Nah, ini. Ini berapa gelombang Mas? 2, Tat. 2, betul. 2. Sip, mantap nih. Ini adalah 2 gelombang. Kalau misalkan ditanya ini ya, sebuah gelombang misalnya A sampai F itu ya. Panjangnya 60 misalkan, 60 cm. Gelombang tersebut ya. Kemudian ditanya, misalkan seperti ini. Soalnya ya, dari gambar di atas, gambar gelombang, misalkan waktu tempuh gelombang tersebut sama dengan 8 sekon. Nah, 8 sekon ya. Jadi misalkan ini, jadi kita misalkan ngomongnya ya dari A sampai G gitu ya bisa ya. Misalnya kalau mau dibuat gambar lagi, misalnya ini A, di sini ada F misalkan ya. Kita nggak tahu ya, contoh aja. Mau ini bisa A sampai F itu 8 detik. Nah, yang ditanya berapa frekuensi, berapa periode, dan cepat lambatnya, kan gitu. Nah, berapakah? Nah, yang pertama itu adalah frekuensinya A. Frekuensinya berapa? Ya kan? B misalkan cepat
periodenya C, berapa cepat lambatnya. Atau sebelum ke periode misalnya C ditanya panjang gelombangnya berapa. Nah, baru D, V-nya berapa. Cepat lambat. Oke. Ada yang bisa nih? Mau jawab? Jawab yang C itu bisa, Mas. Langsung nih, Mas. Ariel, Ryan, Yang C 30, Tat. yes, betul. C-nya 30. Nah, udah jelas ya ini kan 2 gelombang 60 cm, berarti panjang gelombangnya 30. Oke. Udah, sekarang kita cari satu-satu deh, bareng-bareng, Mas. Waktu yang tempuh dari A ke F itu 8 detik. Rumusnya frekuensi apa, Mas? Tadi, Mas? Seperti itu. Ya. Atau N seperti itu kan T besar ya. Kalau pakainya panjang apa? Jumlah gelombang berarti F sama dengan N per T. T. Sekarang N-nya berapa, Mas? A ke F tadi gelombangnya ada berapa? 2. 2. N-nya kan 2. T-nya berapa waktunya di soal? 8 detik. 8. 2 bagi 8 berapa, Mas? 4. 4. Z. Ustadz kok nih, yes 0,25 juga boleh gitu ya, nggak apa-apa. Juga ini apa? Contoh aja. Boleh seperempat aja nggak apa-apa. B. Yang ditanya apa? Peri. Yaudah, rumusnya gimana, Mas? Mau pakai yang mana? Korel. Seper F, Tat. Oke, seper F. Berarti gimana, Mas? 1 dibagi F-nya seperempat kan ya? Ya, Tat. Berarti berapa? Sama dengan? 4, Tat. 4. Oke. Kalau ini gampang, Mas. Kalau kamu seper 8 mesti 8. Seperempat ya 4. Ini segitu wis jelas itu. Yang C ketemu tadi berapa, Mas? 30. 30 ya. Sama. Tahu ya, ini kan 2 lambda. 2 lambda sama dengan 60. Ya kan, berarti lambda sama dengan 60 bagi 2. Sama dengan 30 cm. Kita nulis lambda dulu. Jadi ini kalian biar nggak bingung di sini. Nanti karena ini apa? Bukan X ya, ini lambda. Oke, sekarang yang D ini gampang nih. D itu mau milih yang mana rumusnya tinggal kali boleh, bagi boleh. Berapa jawabannya, Mas? D. Kalau saya pengen cari yang perkalian aja. Pakai yang mana, Mas? S bagi T. Misalnya kalau yang pakai kali ya, Mas ya. Kali F. Lambdanya kali F. Masukkan angkanya aja. 20 kali seperempat, Tat. Ya, berapa? 7,5. F lambdanya tadi 30 ya. Dikali F-nya seperempat. Berapa, Mas? 7,5. 7,28. Ya, 7,5 cm per detik. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jangan ragu-ragu ya untuk tanya. Kalau ada yang tanya silahkan. Kalau belum paham, nanti ini kita screenshot,
bagikan. Ustadz, itu yang rumus yang 3 itu penggunaannya sama Tad buat rambat gelombang Tad. Sama, ya betul, sama Mas. Buat rapatan sama regangan sama. Tinggal bedanya itu N-nya aja Mas. Jadi aturan N-nya itu aja. Jadi satu rapatan, satu regangan. Kalau ini kan satu lembah, satu bukit. Itu gambarnya aja yang kita ini lihat. Kalau misalkan gambarnya sudah bilang sudah ada 2 gelombang, ya udah nggak perlu nyari, itu udah selesai. Tapi kalau perhatikan gambar jarak sekian, nah berapa senti ini kita baru cari dulu. Tuh. Iya Tad. Oke, sip. Ya, Pak Yusuf, lanjut. Kurang dikit sih. Cukup aja dulu saat Cukup. ini kan Oke. nanti anak-anak lelah juga. Ya, Kan ini. lah ya, santai. Nah, setelah ini kan baru bunyi, ya. Ya, bunyi. Kemarin getaran, gelombang. Ini kan kita kasih soal, gitu. Ya. Ini latihan di rumah, silakan di-share di GCR atau di grup WhatsApp. Nah, besok baru masuk bunyi. Bunyi kan lebih mudah lagi, ya, tidak banyak ngitung itu tentang ultrasonik, infrasonik, audiosonik dan Ya, sebagainya. itu sekarang. Ya, mudah. Kita Gampang. nanti share aja. Coy, cukup. Kalau ini harus diterangkan. Saya kira ini dulu, nggih, Ustaz Heru, nggih. Nggih, linknya Mas Yusuf nggih di. Oh ya, link soalnya. Nggih. Ya, saya share Nah, dulu. setelah ini ada waktu langsung aja Mas, jangan nunda-nunda sampai jam 10. 15 soal langsung dijawab. Ada jawabannya setelah kamu ngerjakan, tapi sekali aja ya. Ini untuk ngetes jawaban kalian. Linknya sudah saya share di chat, silakan di copy, diklik, diharapkan kalian mengerjakan Mas. Ini untuk belajar. Ini nanti enggak sampai masuk rapot. Nah, rapot itu nanti soal kita apa itu? Itu link soalnya Ustaz. Ya, di chat itu. Latihan. Mudah, boleh buka buku. Google, yang penting kalian paham. Ini ojo waton nirun kok ngene kok biar paham. Salah enggak apa-apa, biar kalian itu Ustaz Heru. Oke, matur nuwun Pak Yusuf. Kita cukup nggih. Ya cukup ini, kita akhiri dulu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Mas ini Pak, amplitudo sama ya amplitudonya untuk yang tadi Mas. Transversal itu yang tadi apa jaraknya aja yang dilihat ya. Itu. Oke, nanti insya Allah kita share lagi ya. Kalau belum punya PowerPoint-nya nanti kita share, minta Japri aja. Kalau enggak nanti di-upload lagi ke cek GCR sama grupnya masing-masing. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.